perhatikan ya Sobat Arpala ya, situasi ini di Pasar Kroya. Kebetulan Sobat Arpala, kita berada di Jawa Tengah pada hari Minggu 26 Desember tahun 2021, tepatnya di Kroya, Kabupaten Cilacap. Kita masih bisa melihat di lantai 2 Pasar Kroya masih ada bara yang masih menyala ya. Sisa-sisa dari terbakarnya Pasar Kroya tepat 2 hari yang lalu. Bisa kita lihat di dalam kios. Udaranya masih terasa begitu panas, Sobat Arpala, karena emisi dari pembakaran yang masih terasa ya, dan aura yang kurang positif menyelimuti lantai 2 Pasar Kroya yang kondisinya porak-poranda terbakar oleh si jago merah. Dan kita bisa merasakan betapa hancurnya semua fasilitas yang seharusnya bisa digunakan untuk berdagang bagi masyarakat yang memiliki kios di Pasar Kroya ini. Kita coba menaiki tangga dari sisi luar, sisi depan Pasar Kroya. Masih dibatasi oleh polis line ya. Warga masyarakat maupun siapa saja yang datang kemari tidak boleh memasuki kawasan lantai 2 Pasar Kroya. Masih dijaga oleh sejumlah aparat yang berwenang untuk melindungi aset-aset yang tersisa barangkali ya di lantai 2 ya. Takut ada pemulung masuk. Sobat Arpala, kita beranjak ke lantai dasar atau lantai basement ya dari Pasar Kroya. Kita perhatikan kabel-kabel yang masih bergelantungan, konslet terbakar ya. Dan kita lihat bagian dari sikring yang juga terjurai berantakan. Nah, ini bisa menandakan bahwa penyebab dari kebakaran ini adalah konsleting listrik. Kembali lagi ke lantai 2 ya, yang berantakan terletak di lantai itu adalah bekas-bekas saus ya. Mungkin kios bekas tempat jajan yang ada di lantai 2 ikut terbakar dan berceceran kemana-mana isinya. Rontokan-rontokan abu dan juga bekas material milik pedagang yang terbakar bisa kita saksikan di lantai 2 ini. Kondisinya begitu mengenaskan ya. Bayangkan semua aset ludes. Kita tidak bisa membayangkan seberapa besar kerugian yang dirasakan oleh para pedagang yang sebelumnya mempunyai hak untuk menempati di lantai 2 ini. Sementara mereka saat ini berada di lokasi dagang penampungan, dan ada juga yang masih belum bisa melanjutkan berdagang karena modalnya mungkin habis dan juga tidak punya aset lagi yang bisa didagangkan. Tak luput dari musibah, di lokasi ini juga terdapat Mall Kato yang masih merupakan bagian subholding dari korporasi industri retail nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah, yaitu kelompok bisnis Rita Supermarket. Mall Kato ini menjadi tumpuan bagi warga Kroya dan sekitarnya untuk berbelanja pakaian anak-anak maupun busana dewasa, lebih khusus lagi stok pakaian yang sedianya akan diserbu masyarakat dalam menyambut selebrasi pergantian tahun ikut terbakar habis. Tidak tersisa secuil pun helai kain yang ada di sini. Arpala yang mencoba menghubungi Bapak Tato, Bupati Cilacap. Dari peristiwa ini tersingkap angka kerugian seluruh aset yang sedemikian fantastis, yakni berkisar miliaran rupiah. Gede juga ya bro. Ini mencakup 500 lebih pedagang dan juga aset milik Mall Kato yang itu tadi. Ini menjadi kebakaran pasar terhebat di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, belum ada yang luasan maupun skala musnahnya aset sebesar ini sebelumnya. Menyedihkan sekaligus memilukan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa di tempat ini sebelumnya ramai riuh rendah para pramuniaga, Mall Kato, dan juga masyarakat yang ceria berbelanja dan memilih pakaian serta mencoba di kamar ganti. Ya, semuanya sudah menjadi abu
Dan inilah mungkin memerlukan 2 atau 3 tahun untuk merenovasi dan juga merecovery kegiatan bisnis yang ada. Kita coba menuju rooftop ya, atau lantai atas yang langsung berhubungan dengan atap. Ya, kita lihat semua atap yang melengkung atau kanopi pasar terlihat jebol ya, bolong di atas. Menyedihkan juga. Baunya seperti perpaduan antara bau amis, bau anyir, serta bau dari gosong material organik yang terbakar. Mungkin bahan-bahan makanan yang terpanggang dalam temperatur yang sangat tinggi pada saat api melalap mulai dari lantai 3 atau rooftop dari Pasar Kroya ini malam itu. Kita harus memilih-milih jalan ya kalau melangkah di tempat ini, karena abunya masih terasa sangat hangat ya. Mungkin masih ada sisa-sisa pembakaran yang terpendam di dalam abu. Demikian live report kali ini dari Pasar Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sebagai hikmahnya, kita harus berhati-hati di dalam instalasi listrik. Kita harus memperhatikan betul kabel-kabel yang sudah tua di rumah kita maupun di tempat usaha ya, mungkin jika kita memilikinya, agar tidak terulang kembali peristiwa yang sama seperti yang melanda Pasar Kroya yang terjadi 2 hari belakangan ini.